Salim Kancil. Orang ini membuka mata kita bahwa negeri ini belum sepenuhnya merdeka. Gimana ceritanya seorang kepala keluarga yang memperjuangkan tanahnya sendiri untuk hidup malah dianiaya dan dihabisi oleh kadesnya sendiri. Kepala desa yang harusnya menjadi perwakilan bagi orang-orang yang memilihnya malah cosplay jadi malaikat pencabut nyawa. Selamat datang di channel Pendongeng Handal, dan aku akan bawa kalian untuk menelusuri lebih dalam sisi gelap dari manusia. Di tahun 2006, Haryono terpilih menjadi Kades Selo Awar-Awar. 2 tahun setelah menjabat, Haryono mencari cara untuk menambah pemasukan desa. Karena di desanya ada tambang pasir besi, dia mengenakan tarif untuk truk pengangkut pasir yang masuk ke desanya. Haryono mengenakan tarif 15.000 per truk. Kemudian dia membentuk tim 12 yang diisi oleh para preman kampung. Tim ini bertugas menjaga palang pintu keluar masuknya truk dan menagih uang jatah. Di pemilihan kepala desa tahun 2012, Haryono kembali terpilih menjadi Kades. Di periode kedua ini, Haryono makin tamak lagi. Dia menaikkan tarif dam truk menjadi 35.000 per muatan. Dalam sehari, Haryono bisa mengantongi sekitar 10 juta, Pak. Kemudian karena masih kurang, di tahun 2014, Haryono memutuskan untuk menambang sendiri pasir besi secara ilegal. Dia bekerja sama dengan Madasir, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Haryono kemudian menambah tugas tim 12 untuk melakukan intimidasi kepada warga yang berani protes soal tambang. Aktivitas tambang makin ramai di sana. Ratusan truk pengangkut pasir lalu lalang 24 jam. Dan dalam sehari, uang yang masuk ke kantong pribadi Haryono dari penjualan pasir besi sebesar 400 juta. Setelah dibagi-bagi dengan kroninya dan nyogok pejabat, dia masih dapat sekitar 200 jutaan per hari. Sedangkan warga desa hanya dapat dampaknya saja, Pak. Sawah warga rusak karena pasir dan banjir lumpur sisa tambang. Jalan-jalan juga rusak karena ratusan dam truk beroperasi 24 jam. Tapi warga gak berani melawan karena takut diteror oleh tim 12. Di balik ketakutan warga, ada entitas berbeda bernama Salim Kancil. Salim hanya seorang petani biasa yang sangat bergantung pada sawahnya untuk bertahan hidup. Tapi karena sawahnya rusak gara-gara tambang, dia sempat alih profesi jadi nelayan. Sadar kalau jadi nelayan dadakan nggak bisa menutupi kebutuhan keluarganya, Salim memutuskan untuk melawan. Dia mengumpulkan warga yang juga terdampak untuk melakukan perlawanan. Tanggal 9 September 2015, Salim dan kawan-kawan melakukan aksi damai ke balai desa dan menuntut kades mereka untuk menandatangani perjanjian pemberhentian aktivitas tambang di desanya. Saat itu karena terdesak, Haryono menandatangani perjanjian yang diajukan Salim dan kawan-kawan. Tapi selang beberapa jam setelah masa bubar, tim 12 mendatangi rumah para pendemo dan mengancam akan menghabisi mereka jika mereka berani melakukan protes dan mengganggu aktivitas tambang. Salim yang mendapat ancaman melaporkan ke Polsek Pasirian, tapi nggak ada respon, Pak. Dia terpaksa melapor ke Polres Lumajang, tapi Polres Lumajang sangat lamban dalam menangani laporan ini. Setelah perjanjian pemberhentian tambang ditandatangani, aktivitas tambang hanya berhenti beberapa hari aja. Kemudian truk-truk pengangkut pasir kembali lalu lalang di sana. Salim dan Tosan kemudian melaporkan kasus ini ke camat, ke perhutani, dan bupati, tapi tetap aja nggak ada respon. Camat sempat memediasi kelompok Salim dan kelompok Kades Haryono, tapi mediasi tak membuahkan hasil karena Madasir selalu mengancam jika tambang ditutup maka akan ada pertumpahan di desa. Ini camat gimana sih? Udah tahu tambang ilegal kok malah mediasi, bukannya ditindak. Salim dan kawan-kawannya nggak berhenti berjuang, Pak. Tanggal 25 September 2015, mereka berkumpul dan berencana akan melakukan aksi lagi di tanggal 26 September. Kali ini Salim dan kawan-kawan akan memblokir jalan supaya truk pengangkut pasir nggak bisa masuk. Tanda tangan perjanjian pemberhentian tambang menjadi dasar bagi Salim dan kawan-kawan berani melakukan aksi itu. Mereka kemudian menyebar pamflet kepada warga sekitar agar ikut aksi mereka. Tapi rencana ini diketahui oleh tim 12 dan mereka melapor ke Kades Haryono. Tanggal 26 September di pagi hari, rumah Kades Haryono tiba-tiba rame, Pak. Sekitar 40-an orang berkumpul saat itu, sambil membawa peralatan kebun kayak cangkul, celurit, dan parang. Warga mengira akan ada kerja bakti di kampungnya hari itu. Haryono setelah mendapat laporan bahwa Salim dan kawannya akan melakukan aksi blokir jalan, langsung mengumpulkan tim 12 dan mengarahkan mereka untuk melakukan kerja bakti. Ternyata kata kerja bakti adalah kode rahasia untuk menyingkirkan Salim dan Tosan, 2 orang yang paling vokal melawan tambang. Sekitar jam setengah 8 pagi, tim 12 menggeruduk rumah Tosan sambil membawa sajam. Tosan mencoba kabur tapi tertangkap di lapangan dekat rumahnya. Di sana dia dibukuli rame-rame, Pak. Untungnya warga sekitar berhasil ngamanin Tosan dan melerai kerusuhan. Tosan dalam keadaan kritis saat itu, tapi masih bisa diselamatkan. Kemudian mereka menuju rumah Salim. Salim yang sebenarnya sudah keluar
keluar rumah bersama anaknya, kembali lagi pulang karena dia melihat gerombolan tim 12 menuju ke arahnya. Sesampainya di rumah, Salim menyuruh anaknya untuk mencari tempat sembunyi. Tak lama kemudian, Madasir yang baru sampai langsung menghantam wajah Salim beberapa kali, Pak. Setelah Salim terkapar, dia diikat tali tambang dan diseret ke balai desa sejauh 2 km. Di tengah jalan, Salim dianiaya, Pak. Mereka memukuli Salim pakai kayu dan batu. Aksi ini dilakukan di depan umum sebagai bentuk ancaman kepada warga lainnya. Mereka seakan-akan bilang, gini nih jadinya kalau berani melawan. Nah, sesampainya di balai desa, penyiksaan terhadap Salim makin brutal, Pak. Tim 12 dan Haryono nyiksa Salim udah nggak manusiawi, Pak. Salim dipukuli kayu, parang, dicangkul, dan disetrum berkali-kali. Salim saat itu masih bisa bertahan, tapi sudah nggak berdaya lagi, Pak. Mereka kemudian membawa Salim ke pemakaman umum dan berniat menghabisi Salim di sana. Meskipun Salim udah nggak bisa apa-apa lagi nih, dia tetap disiksa di pemakaman. Dan hantaman batu ke kepala Salim mengakhiri perjuangan dan penderitaannya. Tubuh Salim ditinggalkan gitu aja di pinggir jalan dalam keadaan tengkurap dan terikat. Sebelum akhirnya ditemukan oleh warga dan melaporkan kasus ini ke polisi. Keesokan harinya, polisi menangkap Haryono dan kawan-kawannya untuk diproses secara hukum. Dan tanggal 23 Juni 2016, jaksa penuntut umum menuntut hukuman atau seumur hidup kepada Haryono dan Madasir karena sudah masuk ke kategori penghabisan nyawa secara berencana. Tapi hakim menjatuhi hukuman lebih ringan dari tuntutan, yaitu vonis 20 tahun penjara. Bahkan ada 2 tersangka yang divonis 3 tahun 6 bulan penjara dengan alasan masih di bawah umur. Pelaku lainnya divonis bervariasi tuh, mulai dari 14 sampai 20 tahun penjara. Vonis ini mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak karena dianggap tidak adil. Karena kasus ini mendapat perhatian nasional, tambang-tambang ilegal di desa Selo Awar-Awar sudah berhenti sepenuhnya, dan Bupati Lumajang menyatakan tidak akan memberikan izin baru kepada penambang. Pemerintah dan warga fokus melakukan rehabilitasi lokasi bekas tambang, dan Salim sendiri menjadi simbol perlawanan melawan tambang dan ketidakadilan. Oke, jadi gimana nih menurut kalian? Silakan saling cakar di kolom komentar.